Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Kelompok Pelayan 3 GKST Immanuel Palu. Kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah pekan keluarga hari yang kedua. Memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita masuk panggilan beribadah. Memulaikan ibadah pekan keluarga ini, mari kita bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 46 ayat 1 dan 2, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngada yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenang. Tabisan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita lakukan PKG nomor 7 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat di selatan duduk. Kita masuk pada pengakuan dosa dan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus, mengaku kelalaian dan kegagalan kami melakukan kehendak-Mu. Kami tidak menuruti perintah-Mu, baik dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami mohon kasihani kami, anugerahkan pengampunan bagi kami, agar kami layak di hadapan kekudusan-Mu. Amin. Dia Tuhan yang Maha Kasih, dalam kematian dan kebangkitan-Nya telah mengampuni segala pelanggaran kita. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita menyanyi pekajian nomor 239 ayat 1 dan 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cemerlang.
dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Pembacaan firman saat ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17 dengan judul kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belana atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka mempersembahkan semua orang Israel, memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Satu Samuel 2 ayat 11 sampai 17 yang kita baca dan renungkan pada sore hari ini dengan tema tanggung jawab orang tua terhadap hidup kerohanian anak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti menginginkan anaknya berhasil dan bahagia dalam hidup. Dan setiap orang memiliki sukacita besar bila mana mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran Allah, memiliki moral yang baik, sopan terhadap semua orang, menghormati orang tua, bahkan takut dan menyembah Tuhan dengan benar. Tema dalam Pekan Keluarga di tahun 2021 ini adalah teguh di tengah badai. Tentu tema ini dilatari pergumulan gereja atau Departemen Persekutuan dan Pembinaan GKST yang sangat mendalam berkaitan dengan perilaku anak-anak kita yang sedang kita lihat atau kita saksikan akhir-akhir ini. Kemerosotan moral atau dekadensi moral dari anak-anak kita mulai kita rasakan dan kita lihat pada perilaku mereka. Mungkin kita akan mengatakan ini akibat modernitas, perubahan zaman, atau pengaruh HP Android yang dapat mengakses semua macam informasi dan berita yang tidak tersaring karena lepas kontrol dari orang tua dan lain sebagainya, alasan tuduhan yang menjadi sumber yang mengakibatkan anak-anak kita berkelakuan buruk. Mungkin itu alasan lain penyebabnya, tetapi tidak 100% benar.
Sebab yang utama dan terutama dalam pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak dimulai dari peran orang tua dalam keluarga. Sesibuk apapun orang tua, jangan melupakan pendidikan dan pengajaran pada anak, sebab mereka adalah titipan Tuhan yang harus kita ajarkan dan wariskan tentang kebenaran Allah. Orang tua memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak dengan mewariskan nilai-nilai hidup yang benar, yang baik bagi anak-anaknya. Nilai hidup yang dimaksud adalah ketekunan orang tua beribadah kepada Tuhan, cara bersikap, bertutur kata, harmonis dalam hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Tidak ada anak yang lahir di dunia ini yang otomatis sudah tahu dengan HP Android atau bermain komputer. Tetapi yang sudah pandai berbicara, anak langsung berjalan, mengenal lingkungannya, rajin berdoa pada Tuhan. Semua itu butuh bimbingan, didikan, dan pengajaran dari orang tua. Bahkan hal itu harus dimulai sejak anak dalam kandungan. Orang tua sudah menunjukkan keteladanan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perilaku buruk Hofni dan Pinehas, anak lelaki dari Imam Eli dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, menunjukkan kegagalan orang tua yang hanya sibuk mengatur kehidupan umat Tuhan, tetapi melupakan peran penting dalam pendidikan dan pengajaran terhadap keluarga. Imam Eli sangat permisif pada pendidikan anak, apalagi soal prinsip hidup yakni kemurnian dan kebenaran dalam penyembahan kepada Allah terlalu longgar dan dianggap remeh. Meskipun sebagai orang tua, kita harus tegas pada pendidikan dan pengajaran anak, apalagi soal nilai hidup yang berkaitan dengan penyembahan dan kepatuhan pada Tuhan Allah, tidak boleh ditawar-tawar. Bukankah Amsal 15 ayat 10 menegaskan pada kita bahwa didikan yang keras bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada keteguran akan mati. Kalau Hofni dan Pinehas mati akibat dari kerusilaannya atau meninggal dalam kesia-siaan yang mengabaikan didikan dan pengajaran, hal ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa menanamkan pendidikan dan pengajaran tentang firman Tuhan pada anak sejak usia dini sangat penting. Sebab ketika mereka mengenal dunia dengan segala tawarannya, anak-anak kita sudah lebih awal mengenal kebenaran Allah. Mereka pasti akan diteguhkan dan mereka pasti akan tangguh dan bijak menghadapi dan mempergunakan apa yang sedang mereka hadapi dan jalani. Kisah Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas sekali lagi menjadi refleksi bagi kita orang tua untuk fokus pada pendidikan karakter anak yang selalu memperhatikan prinsip hidup yang utama tentang nilai hidup Kristiani, yaitu kesadaran bahwa hidup ini adalah sebagai anugerah Tuhan yang telah ditebus dengan mahal oleh darah Kristus, sehingga hidup ini harus dipakai untuk kesaksiannya dan kemuliaan namanya. Ingatlah selalu firman Tuhan ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apapun jabatan kita dan bagaimanapun sibuknya kita dalam pekerjaan, jangan melupakan pendidikan dan pengajaran anak, sebab mereka adalah titipan Tuhan yang harus kita wariskan tentang kebenaran Allah. Ingat, anak adalah masa depan gereja dan bangsa ini. Amin. Terpujilah Kristus. Marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah, sebab Dialah Allah kita dan kita umat tebusannya. Sambil memberi persembahan syukur, kita lakukan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa, mendoakan majelis sinode GKST dan badan-badan pelayanan arah sinode, mendoakan persiapan pelaksanaan sidang sinode di Beteleme, Morowali Utara, mendoakan persembahan syukur yang sudah kita persembahkan pada ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada dalam ibadah pekan keluarga GKST hari kedua, semua itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah kami sudah boleh dilayani oleh firman-Mu pada hari ini. Firman mengajarkan kepada kami bagaimana peran kami sebagai orang tua bertanggung jawab dalam kehidupan rohani anak-anak kami. Mampukan kami ya Bapa di surga untuk dapat memperlakukan semuanya itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada sore hari ini ya Bapa di surga bagi seluruh kelompok pelayanan 3 Tuhan yang sedang mengikuti ibadah lewat live streaming saat ini. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk semuanya ini. Biarlah Tuhan semuanya itu menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang ada di kelompok pelayanan 3 dalam masa tua mereka. Tuhan tetap memberkati dan tetap menyertai kehidupan mereka. Kelompok pelayanan 3 Tuhan yang saat ini terbaring sakit, kami secara khusus berdoa untuk Bapak Kumentas Purnama. Ya Bapa di surga, tangan-Mu yang penuh kasih terus bersama-sama dengan keluarga ini memberkati setiap upaya pengobatan mereka, dan Tuhan terus bersama-sama dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya ini. Kami sudah boleh memberikan persembahan syukur pada ibadah pekan ini. Kami tahu ada banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami kembalikan sebagai syukur kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan di sinode Tuhan. Mari Kau bersama-sama dengan mereka, memberi mereka kekuatan, memberkati mereka, memberi hikmat kepada mereka, dan mereka menjalankan pelayanan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan dalam persiapan sidang sinode yang akan dilaksanakan di Beteleme, Morowali Utara. Tuhan Yesus, rencana ini kami serahkan kepadamu. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan semua hikmat kepada hamba-hamba yang akan mengikuti sidang sinode ini, sehingga boleh mereka melahirkan banyak hal Tuhan yang terbaik untuk pelayanan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan biarlah Tuhan dalam sidang ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah hari-hari hidup kami terus ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami kuat bersama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa di surga. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menerima berkat, jemaat undang berdiri. Mari kita lakukan PKG nomor 157 ayat 1, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dari Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai sekalian dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada ibadah pekan hari kedua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kita hari ketiga kita mengikuti ibadah pekan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.